Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom ya Aho. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Nias Barat, Bapak Ibu Panitia Penyelenggara Lomba Storytelling, serta Dewan Juri yang saya hormati. Hari ini saya akan bercerita sebuah kisah inspiratif tentang Tehem Bewe Si Sarahili I. Di tanah Nias yang hijau, tersembunyi sebuah kisah kuno yang masih bergema hingga kini. Kisah ini bermula sekitar 600 tahun silam, ketika Balugu Uku, sang Raja Moroe yang bijaksana, merenungkan masa depan tanah dan rakyatnya. Sebuah negeri tanpa hukum adat bagaikan rumah tanpa tiang. Begitu Balugu Uku sering berkata kepada para tetua. Kesadaran ini menggerakkan hatinya untuk menciptakan Fonrak, atau hukum adat yang akan menjadi pedoman hidup rakyat. Suatu pagi yang cerah, Balugu Uku mengumpulkan 4 pemimpin besar lainnya, yaitu Manofu Gabuazebua, Falahi Denawa Warugu, Pahandrena Hanakahia, dan Balugu Burusazai. Kelima pemimpin ini berkumpul di Ombelata, Luaha Mangonia, sebuah perkampungan yang kini telah menjadi bagian dari Hiligoe Si Sarahili I. Kita butuh sesuatu yang lebih dari sekedar kata-kata, ujar Balugu Uku kepada rekan-rekannya. Kita butuh simbol yang akan mengingatkan anak cucu kita tentang warisan leluhur. Maka berangkatlah utusan ke Berenadugomo mencari Kabu Awau, sang pemahat batu tersohor yang juga seorang ere atau imam. Balugu Uku meminta memahat sebuah patung yang akan menjadi saksi hidup dari hukum adat mereka. Buatkanlah kami patung yang menyerupai Duru Tanebanua leluhur kami, pinta Balugu Uku. Biarkan ia membawa kebijaksanaan untuk generasi mendatang. Selama 9 tahun penuh, Kabu Awau mengukir patung itu dengan segenap keahlian dan doanya. Ketika kabar sampai bahwa patung hampir selesai, seluruh Mangonia bergegas mempersiapkan penyambutan agung. Mereka membersihkan 10 hutan di perkampungan, meratakan jalan berlembah, dan membiarkan buah-buah di pohon menunggu para tamu. Betapa takjubnya Kabu Awau ketika tiba di Mangonia. Setiap langkahnya disambut dengan keindahan dan kehormatan yang begitu tulus. Pohon-pohon berbuah lebat, jalan-jalan bersih teratur, dan warga menyambutnya dengan tarian liwa-liwa serta fangeheli, atau pekikan kegembiraan yang membelah udara. Terharu dalam sambutan ini, Kabu Awau berkata dalam syair, "Ebua zimbi wehede more bazimbi ge, lehadei emeu hegu saai, no ahono ba no ahori. No ahori abua fau fasumangeta." Patung yang dikenal sebagai Gowe Tehem Bewe bukan sekedar ukiran batu biasa. Ia menjadi saksi hidup dari lahirnya sebuah tatanan baru. Di dalamnya terukir aturan tentang takaran emas atau valipera, ukuran padi atau laru, simbol persatuan atau saga ni omanu-manu, tingkatan sosial atau bosi, dan ukuran hewan kurban atau afor. Namun, kekuatan Tehem Bewe tak berhenti di sana. Konon, patung ini memiliki jiwa sendiri. Ia akan berteriak, memperingatkan warga jika bahaya mengancam, berpaling mengikuti arah matahari, dan memberikan berkah pada mereka yang menjunjung adat. Sebaliknya, kutukan akan menimpa siapa saja yang berani melanggar atau
menghina kesuciannya. Namun, kisah Tehembewe tidak selalu mulus. Ketika penjajah Belanda tiba di Pulau Nias, masyarakat setempat mengalami masa-masa sulit. Para penjajah tidak memahami betapa pentingnya batu Tehembewe bagi masyarakat Nias. Kehilangan kemampuan berbicara, energi gaibnya menjadi hilang. Coba bayangkan betapa dahsyatnya kekuatan Tehembewe yang bahkan mampu membuat serdadu-serdadu Belanda yang terlatih itu merasa gentar. Mereka mendengar suara akan gaibnya yang seakan-akan datang dari ratusan orang. Namun, tak seorang pun Mangonia yang terlihat. Hingga kini, Gowe Tehembewe masih berdiri tegak di Hiligoe Sisarahili 1. Menjadi pengingat akan kebijaksanaan leluhur. Meski kepalanya pernah terpisah oleh peluru penjajah Belanda, namun semangatnya tidak pernah padam. Ia tetap menjadi simbol pemersatu, penjaga adat, dan pembawa berkah bagi anak cucu Erimoro. Demikian cerita Tehembewe yang bisa saya ceritakan. Saya mengajak teman-teman untuk rajin membaca cerita tentang peninggalan-peninggalan leluhur kita, khususnya di Pulau Nias. Dan kemudian kita menceritakan kepada teman, saudara, keluarga, dan orang-orang sekitar kita. Sehingga cerita ini terus hidup dan dikenal banyak orang. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Ya Ahowu, salam literasi.